Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Semuanya. Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin. Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Raditu billah bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi kalau kalian mau presentasi, mau tes atau tes wawancara, tes apapun, kamu doanya itu di dalam Al-Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pahami artinya, jangan hanya doa. Rabbi shrah li, ya Allah lapangkan dadaku. Sadri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li, dan mudahkan amri, urusanku. Urusan apa saja? Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lancarkan, lemaskan lidahku. Kalian kalau ditanya, diuji wawancara ataupun presentasi, yang tadinya udah lancar tiba-tiba keluh, susah banget. Nah, itu dibantu dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukan dulu Bapak waktu perkuliahan itu sudah semester 1 itu presentasi di depan, latihan dari awal. Karena kalau dilatih presentasi sendiri-sendiri bagaimana presentasi, nanti berbicara di depan umum, di depan banyak, itu enggak grogi lagi. Ada di semester 1 itu. Jadi bikin makalah lalu presentasi per orang, per kelompok, tapi seorang-seorang dia harus presentasi. Hari ini hari Jumat, hari yang Allah muliakan dan Allah dan Rasul muliakan. Jumat itu kita tahu bahwa terjadilah sekarang itu perang yang dahsyat sekali, sudah memakai rudal yang luar biasa yang bisa efeknya itu berapa radius kilometer. Dan kalau ini mudah-mudahan jangan perang dunia ketiga ya, karena kalau sudah dikeluarkan nuklir dan lain sebagainya, ini efeknya ke Indonesia, ke seluruh dunia itu pasti ada efeknya. Orang pada cacat dan lain sebagainya. Apakah ini terjadi hari kiamat atau tidak, kita nggak tahu.
Kalau Israel itu kalah dan Palestina menang dipimpin datanglah Imam Mahdi, maka itu sudah tanda kiamat sudah akan datang. Kalian ingin menang atau ingin kalah? Itunya Palestina. Kalau tiba-tiba Imam Mahdi datang memimpin perang dan mengalahkan Amerika, Israel semua, tandanya apa? Ciri-ciri kiamat sudah dekat. Dan kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Bukan hari Senin sampai Kamis, Ahad, tetapi dari hari di Jumat itu terjadilah kiamat. Tapi kapan terjadinya kita tidak tahu. Ada yang mengatakan 1500 tahun Hijriah, itu hadisnya dhaif dan itu bukan lemah dan itu bukan hadis setelah diteliti. Jadi intinya kiamat itu tidak ada yang tahu. Tapi ciri-cirinya dalam hadis ada. Salah satunya adalah ketika di Arab Saudi itu sudah banyak yang penghijauan rumput-rumput. Yang kedua, setelah di Arab Saudi itu banyak pesta-pesta mendatangkan musik-musik ya. Sekarang sudah ada, ya sudah datang ke sana. Wallahu a'lam. Nah, kita sebagai Muslim harus tenang. Maka ada hubungannya dengan surat Al-Kahfi tadi. Barang siapa yang hafal, man hafadul asyara min ayat fi awalihi, ya, maka dia kusina akan dijaga min dajjal, min fitnatil dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi atau akhirnya, maka dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Yang kedua, mengqara'a suratul Kahfi lailatul Jum'ah, ya, Fadu'an Nur. Barang siapa yang membaca surat Kahfi malam Jumat, maka dia akan diberi cahaya dari Jumat itu ke Jumat yang berikutnya. Makanya akhwat ini yang pakai dunia ini pakai bedak make up gitu ya, Revlon ataupun Wardah gitu ya, itu masih bagus. Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi dibaca itu cahaya dari Jumat ke Jumat. Jadi ikhwan laki-laki kalau ingin wajahnya bercahaya, akhwat bercahaya, maka bacalah surat Al-Kahfi malam Jumat. Hadisnya sahih. Baik. Jadi ketika hari kiamat, akhir kehidupan itu kan, akhir daripada kehidupan itu kan surga dan neraka. Jadi akhir kita itu surga dan neraka. Tapi diawali dengan dunia ini. Dunia ini adalah ujian, saringan seleksi siapa yang pantas masuk surga, siapa yang harus ke neraka. Satu. Yang kedua, siapa yang harus mampir ke neraka dulu lalu masuk surga. Siapa yang langsung masuk surga atau ada yang mampir ke neraka. Siapa yang mampir ke nerakanya sebentar, siapa yang mampir ke nerakanya lama. Ini berbeda. Makanya semua orang mau tidak mau, suka dan tidak suka, terikat hukum ini. Terikat, mau orang non muslim apapun pasti sama, mereka akan dihisab, mereka akan melewati semua fase-fase dalam alam yang Allah berikan itu. Ada alam kita itu di alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh. Nanti alam peniupan trompet pertama mengingatkan, kedua menghancurkan, ketiga itu membangkitkan. Kebangkitan kita dibangkitkan dari kubur, lalu digiring kepada mahsyar, alam mahsyar. Lalu di padang mahsyar ada syafaat, lalu di situ nanti ada yaumul mizan, menerima buku, lalu dihisab, bukunya kita dihisab, lalu kita akan melewati Shirathul Mustaqim. Di situ penentuan kita sampai nggak ke surga. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi masuk universitas ini langsung masuk surga. Amin. Bagaimana kiatnya agar kita tidak hanya selamat di akhirat saja, tapi juga bahagia di dunia? Kuncinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebulan yang lalu, yaitu berpuasa untuk meraih ketakwaan. Maka takwa itu adalah rumus bahagia dunia dan akhirat.
dan takwa juga bekal terindah kita untuk menuju ke alam yang panjang sekali itu. Kalau kita mau piknik ke Pangandaran, kita sibuk bekal, ada obat-obatan, ada pakaian baju ganti dan lain sebagainya. Itu baru bekal di Pangandaran. Lalu kalau ke Jakarta lebih lagi. Kalau ke Jogja 3 hari lebih banyak lagi bekalnya. Apalagi kalau kita haji, itu bekalnya lebih dan uangnya sudah berganti dengan real. Itu di dunia itu sudah berbeda, apalagi bekal kita melintasi beberapa alam. Kalau lintas dunia sudah bekalnya berbeda, berarti lintas alam lebih berbeda lagi. Mata uang tidak berlaku di alam barzakh. Malaikat Munkar Nakir, tolong jangan disiksa, saya bawa iPhone, mau nggak? Nggak mau. Kata malaikat Munkar, ngapain saya pakai iPhone? Ya, kira-kira kalau kita jadi Satpol PP kemudian mau mengeksekusi, tiba-tiba ada orang ngasih iPhone, diterima nggak? Terima ya. Tapi malaikat nggak suka itu, nggak suka itu. Wah, kasih uang nih, cek 1 miliar, karena beda alam, beda alam. Bekalnya adalah ketakwaan itu. Kita semua diciptakan oleh Allah, didapatkan oleh Allah. Itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Loh, kok Allah ciptakan? Ya suka-suka Allah. Jangan tanyakan kenapa Allah itu berbuat begini, ya. Tapi Allah akan menanyakan perbuatan kita. Itu ada dalam Al-Quran. Mengapa Allah menciptakan saya? Mengapa Allah menciptakan bumi ya? Kan Allah sendiri hidup tanpa manusia juga. Allah sendiri hidup tanpa bumi. Kenapa Allah ciptakan bumi ya? Kenapa Allah ciptakan manusia? Untuk apa Allah? Jangan tanyakan seperti itu. Kenapa bumi itu kecil tapi langit itu luas? Kok nggak seimbang? Itu Allah. Artinya nggak seimbang dalam arti betapa kecilnya kita yang semua itu aturannya ada di bumi, tapi luas angkasanya luar biasa. Maka ketakwaan itu kita cek, buktikan mengapa takwa itu menjadi rumus dunia akhirat kita di dunia dulu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa agar bertakwa. Ternyata takwa itu yang pertama akan menyelesaikan segala masalah. Buktinya di surat At-Tolaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar setiap masalah. Mahasiswa masalahnya apa? Belum bayar uang apanya? UKT. UKT apa? Uang ya. Kemudian belum, laptopnya rusak. Belum punya laptop. HP-nya rusak, sepatunya harus ganti, kantongnya dan lain sebagainya, bukunya harus beli dan lain sebagainya. Kalau orang bertakwa, kalau mahasiswa bertakwa, pasti Allah akan bantu itu. Yakin deh. Kamu kalau yakin nggak? Kalau yakin, ya Allah, janji Allah kalau bertakwa pasti saya usahakan takwa ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti ada jalan keluar. Kamu harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Menolong. Janji Allah itu tidak pernah menyulayainya. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan rizki yang tanpa diduga-duga. Surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu kita nggak nyangka bahwa itu butuh mau bayar uang, tiba-tiba ayah nggak punya uang, pas orang tua nggak ada, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah ayah, ke rumah itu membayar hutang, padahal sudah lupa, tapi dibayar bisa untuk bayar iuran ataupun bayar mahasiswa. Kemudian ada kakak yang baru pulang dari mana, tiba-tiba bawa laptopnya dikasih karena kakak beli laptop baru. Alhamdulillah. Min haitsu la yahtasib. Yakin Allah itu Maha tahu segala-galanya, bahkan isi hati kita Allah tahu. Maka kalau Allah
mengurus yang bintang, galaksi, the black hole dan lain sebagainya bisa, apalagi urusan kita yang kecil, siang jadi malam, malam jadi siang bisa. Kenapa urusan kita yang hanya seperti itu Allah nggak bisa? Jadi Allah itu maha segalanya. Jangan kecilkan Allah. Mudah bagi urusan kita asalkan kita minta sungguh-sungguh. Jadi min haitsu la yahtasib. Aduh, besok mau ada acara milad gitu, misalnya saya nggak punya uang untuk bekal. Tiba-tiba malam hari dia pakai jaket yang udah lama tidak dipakai, pas di sakunya ternyata ada uang 200.000. Oh, ini dulu yang dikasih paman ada tersisa. Itu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, yang ketiga, di dunia ini Allah akan berikan keberkahan. Di dunia ini Allah berikan kebaikan-kebaikan. Lihat cek dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau walladzina wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan suatu penduduk mau negara, mau desa, bahkan satu keluarga, kalau dia beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan berikan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Contoh, kita cek apakah saya jadi mahasiswa berkah atau tidak? Tergantung. Kita cek, sebelum jadi mahasiswa rajin ke masjid, jamaah untuk laki-laki, rajin ngaji. Setelah jadi mahasiswa tidak berjamaah, tidak ngaji, berarti mahasiswanya nggak berkah. Sebelum jadi mahasiswa sering bantu ibu, sayang pada ibu. Setelah jadi mahasiswa jarang bantu ibu, berarti nggak berkah. Cek. Berkah itu ukurannya dekat nggak dengan Allah, dekat nggak dengan kebaikan? Jawabannya ada pada diri kita. Kalau orang lain bisa dibohongi, tapi diri sendiri nggak akan dibohongi. Yang kedua, kalau kita punya motor, misalnya harta, apakah motor itu berkah? Kalau dulu sebelum punya motor itu rajin untuk silaturahmi ke paman, ke saudara, atau kemana, atau ke masjid. Sekarang udah punya motor, main terus kemana-mana, nggak pernah. Nah ini berarti nggak berkah. Tapi kalau kita jadi mahasiswa yang dulunya nggak rajin ngaji, tiba-tiba rajin ngaji, ya KJB, KSI, ya itu kan kewajiban. Ya walaupun itu menjadi persyaratan dan kewajiban, tapi kan tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Berarti kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mengaji. Gak ada yang kebetulan. Kalian menjadi mahasiswa, mahasiswi, itu gak ada yang kebetulan di MU ini. Semua itu sudah takdir, sudah ditulis oleh Allah bahwa kita itu akan ada di sini. Maka yang penting adalah kita berusaha untuk mencari keberkahan hidup itu. Yang keempat, orang yang bertakwa itu akan Allah muliakan dunia akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kau sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Jadi ukuran kemuliaan seorang bukan dari hartanya, kecantikannya, gantengnya, ataupun jabatannya atau kepandaiannya sekalipun, tapi ukurannya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan muliakan dan angkat derajatnya ini. Di dunia juga pasti dia akan juga dihormati dan dia akan dimuliakan oleh orang. Di akhirat apalagi. Itu yang di dunia. Kalau itu kita bertakwa, beres semua urusan itu. Mau apa sih? Kita punya masalah, Allah bantu. Kita pengen rezeki, Allah berikan. Allah berkahi, Allah angkat derajat kita. Belum yang lain. Yang kelima, ini
kita di dunia sampai ke akhirat harus punya bekal. Bekal itu adalah ketakwaan. Surat Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling baik, yang paling indah adalah ketakwaan. Jadi kalau tadi di dunia kita mau berangkat, bekalnya takwa. Dan di akhirat, ketika kita sudah di akhirat, siapa yang berhak masuk surga? Siapa yang berhak masuk surga? Lihat surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Ya. Ali Imran. Ya. Ali sudah fasih. Mau kemana? Mau ke warung. Ini ke warung. Mau ke warung itu begitu. Beli apa? Gorengan. Sama apa? Kerupuk. Cek surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau ke ampunan Tuhanmu dan surga yang seluasnya langit dan bumi. Semua itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi syarat masuk surga itu bertakwa. Surga itu bukan untuk guru, dosen, ustadz, ajengan, kiai, tapi surga itu untuk orang yang bertakwa. Yang bertakwa bisa dari petani, pedagang, guru, pejabat, ulama, ustadz dan lain sebagainya, asalkan dia bertakwa. Jadi luar biasa takwa itu. Makanya dengarkan yang ikhwan nanti kan Jumatan, takwa itu menjadi rukun khutbah. Ya ayuhan nas ittaqullah atausikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Itu menjadi rukun. Kalau imam khatib tidak berwasiat takwa, tidak sah itu khutbahnya. Maka salah seorang harus mengingatkan, imam belum wasiat takwa. Imam, kalau misalnya imamnya nggak dengar, salah satu orang berdiri langsung, ayuhan nas ittaqullah begitu. Lalu masalahnya apa itu takwa? Ya ini masalah. Takwa itu apa? Ya pokoknya itu takwa lah. Nah, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, ya udah belajar filsafat dulu. Jadi kalau dari filsafat itu kan ada 3 bagian. Pertama apa? Ontologi. Yang kedua epistemologi. Yang ketiga aksiologi. Kalau ingin kita mendefinisikan sesuatu, itu ada 3 komponen dalam ilmu filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu apa yang dinamakan takwa itu. Epistemologi itu dari mana takwa itu, dan aksiologi itu untuk apa takwa itu. Nah, tapi kita ingin membahas dari dua sisi aja. Nanti aksiologinya tadi udah. Yang pertama, dari sisi bahasa. Kalau kita ingin tahu sesuatu, dari sisi bahasanya dulu agar kita tahu. Dari sisi bahasa, takwa itu dari apa? Kalau dari bahasa kita kenal secara etimologi. Kemudian takwa itu kalau dari santri yang pernah santri itu namanya iqlal, mengiklal itu. Takwa itu dari waqoyati wikoyatan, artinya pelindung atau takut. Nah, di situ ada waqo, kulibat wawan ta'an. Jadi diganti wawu itu menjadi ta, kemudian summa ya'a, kemudian wikoyatan, kemudian ya itu menjadi wawu, diganti wawu karena itu isim ghairul munsharif dan taknya itu adalah tak ta'nis. Kemudian fasoro takwa, maka menjadi takwa. Artinya takut atau pelindung. Orang yang takut biasanya bikin pelindung. Lalu bagaimana menurut istilah? Menurut istilah itu gabungan dari Imam Ghazali, dari Ibnu Abbas, kemudian digabunglah dalam kitab Ruh Ad-Dinal Islam, ayat tahdiyal insanu rabbuhu
wa ma fihi dararun li nafsihi au idrarun li ghairihi. Seorang yang bertakwa itu orang yang menjaga agar sampai dia tidak kena murka Allah, kena marah Allah, dan dia menjaga jangan sampai dia berbuat bahaya untuk dirinya sendiri dan bahaya untuk orang lain. Itu namanya takwa. Jadi dia berusaha sekali agar Allah tidak marah kepada dirinya dan Allah tidak menyiksa dianya, tidak menjadi murka, tidak menjadi marah, tidak menjadi benci kepada dia. Dia berusaha sekali, kemudian dia juga tidak membahayakan diri dan orang lain. Itu namanya takwa. Kalau kita yang paling mudah, imtisalun awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu takwa yang paling mudah diingat. Jadi melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah itu. Dan perintah yang paling harus kita laksanakan adalah sholat. Karena sholat itu yang akan dihisab nanti. Itu kata ada yaumul hisab, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Kalau sholatnya baik, amal yang lain baik. Kalau sholatnya jelek, amal yang lain jelek. Maka sholat itu kita harus laksanakan dengan baik. Harus kita tahu ilmunya, syarat dan rukunnya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada 5 menit, 6 menit. Dari sini nanti Jumat depan kita akan bahas tentang sholat itu, rukun sholatnya, syarat sholatnya, kemudian batalnya sholat, dan juga hikmah sholat agar kita sejelek apapun akhlak kita masih misalnya tapi jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Silakan kepada panitia barangkali ada yang bertanya. Kita langsung mau nanya aja Pak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya yang bertanya, tadi disebutkan bahwa Allah itu tahu segalanya, bahkan tahu isi hati kita. Lalu apakah jika seseorang tidak lagi berdoa kepada Allah karena yakin Allah tahu segalanya dan Allah tahu apa yang terbaik buat kita, apakah itu bisa disebut dengan takwa? Terima kasih Pak. Langsung ya. Boleh Pak? Iya. Silakan. Ini habis ya. Coba. Ya. Jadi apakah kalau ada orang yang tidak berdoa itu adalah termasuk bertakwa? Tidak. Karena apa? Karena kita tidak menurut perintah Allah untuk berdoa. Karena doa itu perintah Allah, yaitu udhuni astajib lakum. Berdoalah padaku, akan aku kabulkan. Nah, apa yang terbaik buat kita? Lihat ayat berikutnya, udhuni astajib lakum. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 185, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Allah akan berikan ketika dia meminta kepadamu. Karena takdir itu ada 2, takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu yang tidak bisa diusahakan, seperti laki-laki kita jadi laki-laki, kita jadi perempuan, itu kan dari sananya sudah ada. Kita menjadi anaknya, misalnya anaknya fulan, misalnya bapaknya namanya kita Firman, ayah kita namanya, ada nggak di sini? Kita jadi anaknya Firman, itu nggak bisa diganti, gitu. Tapi yang lain-lainnya itu bisa diusahakan dengan doa dan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu. Jadi orang tidak berdoa, tidak bertakwa karena dia tidak menuruti perintah Allah untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Salat itu doa. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Apakah sudah terjawab Teteh pertanyaannya? Alhamdulillah. Jadi gitu ya teman-teman, walaupun misalkan Allah tahu segalanya, tapi doa itu adalah bentuk usaha kita dan juga suatu bentuk ketakwaan kepada Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dari Ikhwan.
Dari akhwat juga ada yang mau bertanya lagi? Ini ada kan? Boleh ya. Cuman nggak tinggi tadi. Berdiri. Oh ya, tadi sebutkan fakultas mana dan nama siapa? Berdiri silakan. Biar akhwat pada tahu semua. Saya Andika Kusuma Wijaya dari Prodi Komputasi Akuntansi. Sebelumnya tadi disebutkan oleh Bapak ya bahwasanya kita tidak boleh mempertanyakan kenapa Tuhan menciptakan kita, kenapa Tuhan menciptakan dunia dan alam semesta dan sebagainya. Di sini ada ketidakpahaman saya ya, karena begini Bapak, sekepahaman saya untuk mendapatkan keimanan kita harus mempunyai kepahaman atas agama yang kita imani. Sedangkan untuk mendapatkan kepahaman itu kita harus mempertanyakan berbagai hal kan. Nah, di dalam Islam banyak hal-hal yang memang tidak bisa dijawab dengan akal kita yang terbatas, sehingga tidak diperbolehkannya mempertanyakan hal-hal yang memang di luar batas kemampuan manusia. Nah, di sini yang mau saya tekankan itu Bapak pertanyaannya mengapa pertanyaan seperti itu tidak boleh dipertanyakan, karena walaupun memang kita tidak bisa menjawabnya, setidaknya kita paham mengapa kita tidak boleh mempertanyakannya dan mengapa ada hal-hal lain yang bisa dipertanyakan. Ya, jadi kenapa kita tidak boleh bertanya? Karena itu hak prerogatif Allah ya, hak prerogatif Allah, hak Allah untuk berbuat sesuatu. Dalam ilmu tauhid disebut jaiz, sifat Allah itu jaiz, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi mengapa kita tidak boleh bertanya? Karena itu hak prerogatif Allah. Nanti ujung-ujungnya tidak akan ketemu, supaya kita tidak menjadi pusing sekali. Karena dalam ilmu tauhid itu pikir, jangan kau terlalu mendalam memikirkan Allah itu tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kau memikirkan terlalu dalam perbuatan Allah dan zat Allah, tetapi kamu berpikir tentang makhluk saja. Nanti kalau gini, Allah kenapa Allah itu tidak bertempat, kok tidak bertempat? Allah kenapa sendirian, kok kesepian? Allah. Nanti jadi kita mikir ke sana, dan itu terlalu tidak secara pribadi, secara keilmuan tidak akan menjangkau dan tidak akan ada manfaatnya. Berpikirlah, kita itu manusia ditugaskan, diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk menyembah pada Allah. Jadi begitu. Jadi kalau kita kenapa tidak boleh, karena kita tidak akan menjangkau pikirannya dan kita tidak boleh mempertanyakan. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah. Tidak akan nyampe. Maka ada orang yang jadi gila sendiri, orang yang jadi pusing sendiri karena dia terlalu kebablasan memikirkan itu. Jadi dia akan stres gitu. Ya, begitu. Ya, karena prerogatif Allah, kita nggak akan sampai ke situ. Oke, baik, terima kasih. Izinnya Pak kembali ya Kang. Jadi bukannya tidak boleh, tapi kita tuh tidak jangan terlalu berlarut untuk bertanya kenapa sih Allah itu seperti ini, karena akal kita tidak akan sampai dan kita tidak akan tidak akan bisa menyamai rencana Allah juga. Allah itu gimana sih? Allah itu sebenarnya mau kita apa? Itu kita nggak akan sampai, karena hak prerogatif Allah itu berbeda dengan hak prerogatif kita sebagai ciptaannya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Perkenalkan, saya Tazia Alfania dari Sistem Informasi. Izin bertanya, Bapak. Kan sifat manusia itu dinamis, di mana kadang iman kita itu naik dan turun. Nah, itu gimana sih Pak supaya kita tetap istiqomah untuk bertakwa kepada Allah? Ya, kenapa iman itu pertama ya, iman
la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang imannya para siapa? Malaikat. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang imannya manusia. Kemudian wa yanqusu la yazidu, bertambah dan tidak berkurang imannya para nabi. Kemudian yang berkurang terus yaitu imannya para syaitan iblis. Nah, bagaimana kita meningkatkan keimanan? Bertambahnya iman itu apabila kita melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan ibadah, maka kita akan beriman. Amal soleh itu akan menambah keimanan kita. Amal soleh itu apa? Ya sholat, baca Quran, mengaji, itu namanya amal soleh. Yazidu imanu yazidu, iman akan bertambah dengan amal soleh. Jadi meningkatlah keimanan itu dengan cara apa? Dengan cara perbanyak amal soleh. Itu menambah. Begitu. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Masih ada waktu Pak? Masih? Oke. Masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ayo, masih ada waktu. Kalian ada yang masih dibingungkan? Masih mau bertanya? Boleh ditanyakan kepada Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alvaro dari Prodi Bisnis Digital. Aku ingin bertanya, kan kita tuh harus bertakwa dan Allah tuh maha mengetahui, maha adil dan kasih sayang kan. Nah terus terkadang tuh kayak kita tuh lagi posisi sibuk, terusnya tuh untuk beribadah mah beribadah, tapi untuk berdoa mah kayak kita tuh udah pasti yakin gitu Allah pasti ngelakuin apa yang harus apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan gitu. Soalnya terkadang juga apa yang kita inginkan dan apa yang kita doakan itu belum tentu yang terbaik buat kita kan. Terkadang kita kecewa dan malah jadinya tuh menyalahkan Tuhan atau mungkin malah jadi gelap gitu kan, malah jadi hilang keimanannya. Nah jadi apakah boleh kita tidak berdoa di saat kita sibuk gitu karena percaya Allah bisa memberikan apa yang kita mau juga. Terus apakah apa yang harus kita lakukan di saat kita berdoa terus yang terbaik untuk kita tuh ternyata berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Seperti aku membayangkan mungkin mendapatkan uang itu yang terbaik buat aku, tapi ternyata bisa jadi aja aku dapat uang itu malah jadi koyak-koyak atau gimana kan. Nah itu apa yang harus aku tingkatkan supaya berbeda perspektifnya, bukan malah menghilangkan iman tapi menambah iman. Iya, sudah dapat dipahami. Jadi berdoa itu tidak harus ya Allah begini tidak. Sholat itu doa. Kalau kita nggak sholat itu kan nggak boleh. Sholat itu doa. Coba isinya dalam surat Al-Fatihah itu enggak ihdinas siratal mustaqim. Apalagi di antara dua sujud, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kayak gini kan uang ya, warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Itu udah doa. Makanya kalau kita doa agar semua kita minta kekayaan itu agar baik, ditutup dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang di awal kita minta uang, yang di awal kita minta laptop, yang di awal kita minta itu, semua itu ditutup. Ya Allah, mudah-mudahan laptop itu membawa kebaikan dunia akhirat, uang membawa ini ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa yang luar biasa. Andaikan kita tidak berdoa yang lain-lain, cukup dengan ini, itu sudah mencakup. Karena ini namanya, orang Arab juga nggak tahu doa apa. Sapu jaga, ya, doa sapu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Ya, ada doa sapu saja, ada doa jaga saja. Ini doa sapu jaga, ya. Jadi doa itu tidak harus begini, ya. Doa di dalam sholat itu doa. Jadi boleh kalau bukan tidak berdoa, berdoa tetap harus karena itu perintah Allah. Salah satunya adalah sholat. Apalagi ditambah dengan doa yang sungguh-sungguh. Boleh
misalnya kita, ya Allah saya minta laptop, ya boleh itu suatu saat, di saat ya Allah boleh, ya silakan. Kayaknya waktu sudah mau habis, Bapak tutup dengan doa agar kita bisa mendapatkan ketakwaan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini doa 4 tapi maknanya bagus. Ya Allah minta hidayah, huda, tuqa ketakwaan, afaf itu membentengi dari maksiat. Afaf itu sifat kita, kalau kita mau maksiat nggak jadi, itu afaf namanya. Kemudian yang keempat, ghina, itu cukup. Allah berikan rezeki, diberi bekal orang tua segini cukup, nggak pernah marah, nggak pernah nambah, nggak pernah ngambek, nggak pernah banting pintu gitu, nggak ada ya ceritanya begitu ya. Jadi ghina cukup gitu ya. Jadi 4 ini kalau kita amalkan luar biasa. Nanti Bapak kirim ke teman-teman di KSI. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghina. Ya ini. Demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Kalau ada manfaat dan hikmah datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, jadikan kami manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya Allah, mudahkan kami di dunia, mudahkan kami nanti di perjalanan menuju akhirat, masukkan kami ke dalam surga. Ya Allah, kami bertemu dengan mahasiswa di sini bukan hanya ingin di dunia saja, insya Allah bertemu lagi di surga nanti. Amin. Dengan orang tua kami ya Allah kumpulkan satu surga. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum nasrullahi wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.